Pada pertemuan kali ini mengenai aerodinamika, kita akan diskusikan mengenai karakteristik. Ya. Jadi penting awal-awal ya, agar kita mempunyai suatu pegangan ya, dasar yang sama di dalam mendiskusikan ya, yang disebut dengan aerodinamika. Karakteristik ya, ini sudah umum ya, tetapi harus disampaikan, harus didiskusikan untuk mengingat kembali ya. Karena yang didiskusikan dalam aerodinamika itu adalah bahan-bahan ya, seperti yang disebutkan sebagai bentuk materi. Ya. Materi mungkin ada dalam 3 bentuk utama, yaitu padat, cair, atau gas. Ya. Jadi itu sudah umum kita ketahui, tapi ini mengingatkan kembali karena inilah yang nanti akan terlibat dalam diskusi aerodinamika ini. Ya. Padat, cair, atau gas yang berkaitan dengan penurunan kekakuan ikatan antara molekul-molekul penyusun materi. Suatu bentuk gas khusus yang dikenal sebagai plasma, ini khusus ya, memiliki sifat yang berbeda dari gas normal. Dan meskipun termasuk dalam kelompok ketiga ini atau kelompok gas ini, dapat dianggap sebagai materi yang terpisah dan berbeda, plasma ini ya. Dalam padatan, ikatan antara molekul sangat kuat, mempertahankan molekul-molekul dengan hubungan spasial yang sebenarnya tetap. Jadi mempertahankan hubungan ya, molekul itu seakan-akan saling berpegangan. Ya. Jadi padatan memiliki volume dan bentuk yang tetap. Hal ini terlihat sangat jelas pada kristal, di mana molekul atau atom diatur dalam pola seragam yang pasti, memberikan semua kristal zat itu bentuk geometris yang sama. Ya, bentuk yang sama. Cairan memiliki ikatan yang lebih lemah antar molekul. Jarak antara molekul dikontrol ya, atau diatur dengan cukup ketat, tetapi pengaturannya dalam ruang lebih bebas. Jadi pengaturannya dalam ruangan itu lebih bebas ya. Oleh karena itu, cairan memiliki volume yang ditentukan secara dekat, tetapi tidak memiliki bentuk yang pasti dan dapat menyesuaikan diri dengan bentuk wadahnya. Ya, kita sudah tahu ya, dalam batas yang ditentukan oleh volumenya. Gas memiliki ikatan ya, yang sangat lemah antara molekul dan oleh karena itu tidak memiliki bentuk yang pasti maupun volume yang pasti, tetapi akan selalu mengisi seluruh wadah yang menampungnya. Ya, ini berhubungan yang pada pertemuan yang lalu ya, berhubungan ya dengan yang disebut dengan massa jenis ya, atau kepadatan ya. Ruangan semakin besar, kepadatannya semakin kecil karena gas itu selalu mengisi ruangan tersebut ya. Plasma adalah bentuk gas khusus yang atomnya terionisasi, yaitu kehilangan satu atau lebih elektron dan karenanya memiliki muatan listrik positif. Elektron yang telah dilepaskan dari atom bebas berkeliaran di dalam gas dan memiliki muatan listrik negatif. Jika jumlah atom terionisasi dan elektron bebas demikian rupa, sehingga total muatan positif dan negatif kira-kira sama, ya, sehingga gas secara keseluruhan memiliki sedikit atau bahkan tidak bermuatan. Ya, ini yang disebut dengan plasma. Dalam aeronautika, ya, angkasa luar, ya, plasma umumnya bertemu sebagai semburan gas terionisasi yang dihasilkan dengan melewatkan aliran gas normal melalui busur listrik. Jadi gas melalui busur listrik ya. Ini menjadi perhatian khusus untuk masuknya kembali roket ya. Jadi ini konsentrasi suatu proses ya pada waktu roket atau satelit ya atau kendali luar angkasa masuk kembali ke atmosfer. Ya, kita lihat kadang-kadang ada ada apa namanya seperti pancaran sinar ya pada waktu mereka masuk kembali di dalam atmosfer seperti ada pijaran gitu ya, memijar. Fluida.
Ciri dasar fluida adalah ia dapat mengalir, dan inilah inti dari definisi apapun darinya. Nah, perhatikan lagi. Namun fitur ini berlaku untuk zat yang bukan cairan asli. Misalnya, ya, tadi dikatakan fluida itu dapat mengalir, ya. Tetapi kalau kita lihat bubuk halus, ya, yang ditumpuk pada permukaan yang miring juga akan mengalir. Apakah dia termasuk fluida? Ya, dalam hal ini berupa cairan. Apakah dia masuk fluida atau cairan? Serbuk halus seperti tepung yang dituangkan dalam kolom pada permukaan yang rata akan membentuk tumpukan yang berbentuk kerucut kasar, ya, dengan sudut diam yang besar. Sedangkan air yang merupakan fluida sejati yang dituangkan pada permukaan yang dibasahi seluruhnya akan menyebar secara merata ke seluruh permukaan. Sehingga air itu akan membentuk permukaan yang datar. Ya, sedangkan pada bubuk halus tidak. Ya. Ini hanya untuk untuk menegaskan suatu definisi apa itu fluida itu, ya, atau cairan, ya. Demikian pula, bubuk dapat ditumpuk di sendok atau mangkuk, sedangkan cairan akan selalu membentuk permukaan yang rata. Ya. Ini untuk dari masuk fluida ini sebenarnya ada cairan, ya, suatu fase cair. Definisi fluida harus sesuai dengan fakta-fakta ini. Jadi fluida dapat didefinisikan sebagai materi yang mampu mengalir dan menemukan levelnya sendiri atau mengisi seluruh wadahnya. Menemukan levelnya sendiri itu permukaan ratanya itu di di fluida itu sendiri yang mendapatkannya tanpa ada intervensi dari luar. Eksperimen menunjukkan bahwa bubuk yang sangat halus, di mana partikelnya tidak lebih besar dari ukuran molekul, juga akan menemukan levelnya sendiri, dan dengan demikian dapat berada di bawah definisi umum cairan ini. Definisi pupuk ini masuk ini, ya, dalam cairan ini, ya, atau fluida cair ini, ya. Juga fenomena yang terkenal dalam pengangkutan pasir, kerikil, dan lain-lain adalah bahwa mereka akan menemukan levelnya sendiri jika diguncang oleh getaran atau semburan udara melalui katakan permukaan partikel itu, ya. Ini bagaimanapun adalah kasus khusus dan tidak mengurangi otoritas definisi fluida cair sebagai zat yang mengalir atau memiliki fluiditas. Ya. Istilah fluida di sini yang kita maksudkan adalah fluida cair, ya. Karena dalam suatu keadaan tertentu kita bisa menyebutkan fluida gas, ya, karena kita mengenal apa yang disebut dengan fluida yang kompresibel dan fluida yang incompressible, ya, mampu mampat dan tidak mampu mampat, ya. Nah, fluida cair ini yang kita bicarakan sekarang ini adalah termasuk yang tidak mampu mampat, tidak bisa dimampatkan, incompressible. Ya, sedangkan fluida gas itu bisa dimampatkan, bisa ditekan, volumenya bisa lebih kecil, bahkan volumenya kalau diperbesar bisa lebih besar, ya, dan akan membentuk, ya, selalu mengisi ruangannya seperti yang kita diskusikan awal tadi. Tekanan, ya, ini termasuk karakteristik juga. Di titik manapun dalam suatu fluida, ya, apakah cair atau gas, ada tekanan. Jika suatu benda ditempatkan dalam suatu cairan, ya, permukaannya akan dibombardir. Wah, ini agak bombastis, ya. Bombardir, ya. Dia akan mengalami sejumlah tekanan, ya. Dibombardir oleh jumlah besar molekul yang bergerak secara acak. Ya. Artinya ini fenomena yang terjadi apabila sebuah benda dimasukkan dalam suatu cairan. Dalam kondisi normal, tabrakan di area permukaan yang kecil sangat sering terjadi sehingga tidak dapat dibedakan sebagai dampak individual. Ya. Mereka muncul sebagai kekuatan yang stabil di area tersebut. Intensitas gaya bombardir molekul itu adalah tekanan statis. Ya, jadi benda itu mengalami tekanan statis, ya, ya, karena ada istilah yang dikatakan dibombardir oleh molekul tersebut.
Sangat sering tekanan statis disebut sebagai tekanan. Ya, istilah statis kadang-kadang agak menyesatkan ya. Kita perhatikan bahwa penggunaannya tidak berarti fluida sedang diam. Ya, fluida itu tidak diam. Untuk benda besar yang bergerak atau diam di dalam fluida, misalnya udara, ya, tekanan tidak seragam di atas permukaan dan ini menimbulkan gaya aerodinamis atau gaya aerostatik masing-masing. Ya. Karena tekanan adalah gaya persatuan luas, maka dimensi tekanan adalah dimensi ya. Ingat-ingat kita beda antara dimensi dengan unit. Ya. Jadi dimensi dari tekanan adalah gaya persatuan luas. Gaya dibagi luasan. Di mana gaya itu adalah M, ya. L itu adalah satuan panjang, ini massa ya, satuan panjang. T ini adalah waktu ya, time. Ya. Sehingga kita lihat bahwa massa dikalakan suatu panjang dibagi waktu pangkat 2 dibagi luasan penampang. Luasan itu panjang kali lebar ya. Jadi satuan panjang itu satuan panjang kali satuan panjang menjadi panjang pangkat 2 ya. Ini kita mencoba sedikit mendalami mengenai aturan yang disebut dengan dimensi ya. Sehingga kalau MLT pangkat min 2 dibagi L pangkat 2, maka yang terjadi adalah ML ya, pangkat min 1, T pangkat min 2. T pangkat min 2 ini kan dibagi ya, sehingga L ini menjadi, kalau dibagi menjadi berpangkat min 1. Sedangkan T-nya kalau dibagi masih tetap menjadi T pangkat min 2. Dan dinyatakan dalam satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Ya. Nah, ini unitnya ya. Newton meter pangkat min 2 atau Pascal. Newton per meter persegi. Ya. Tekanan dalam cairan saat diam. Pertimbangan elemen kubik kecil, ya, suatu volume kecil yang mengandung fluida diam dalam sebagian besar fluida yang juga diam. Jadi kita melihat elemen fluida kecil ya di dalam suatu cairan fluida yang luas, yang besar ya. Maka kubus yang secara konseptual dianggap terbuat dari beberapa bahan tipis yang fleksibel. Ya. Jadi muka kubus ya, maksudnya permukaan kubusnya itu yang secara konseptual dianggap terbuat dari beberapa bahan tipis yang fleksibel. Ya. Sehingga terlihat bahwa dia mengalami gaya tekan. Ini terus-menerus dibombardir oleh molekul fluida dan dengan demikian mengalami gaya. Ya. Gaya pada setiap permukaan dapat dipecah menjadi dua komponen. Satu bertindak tegak lurus terhadap permukaan dan yang lain di sepanjang permukaan itu, yaitu bersinggungan dengan permukaan itu. Nah, sehingga gaya kalau dia kita melakukan suatu kajian, maka gaya akan kita lihat, bisa kita asumsikan ada gaya vertikal dan gaya horizontal. Ya. Pertimbangan untuk saat ini hanya komponen tangensial. Ya, ada 3 kemungkinan pengatur yang berbeda secara signifikan. Ini kita lihat sekarang. Ya, ini ada suatu bagian dari fluida ya. Untuk sistem A, yang ini A ini ya, akan menyebabkan elemen berputar dan fluida tidak akan diam. Kenapa berputar? Kan dia mengalami gaya pada permukaannya semua itu arahnya seperti ini ya, sehingga seakan-akan dia diputar. Ya. Pada sistem kedua, kita lihat ada gaya ke atas, gaya ke kanan, ini juga gaya ke atas, juga gaya ke kanan. Sehingga komponen ini ya, jadi elemen ini bergerak ke atas dan ke kanan, ke atas dan ke kanan. Dan sekali lagi fluida tidak akan diam, jadi tetap ya pergerakannya bergerak ke kanan, ini berputar dan sebagainya.
Ya, jadi kita bisa mengasumsikan bahwa fluida itu, komponen fluida itu, itu tetap atau elemen fluida itu bergerak. Yang di bagian C ini, sistem C akan menyebabkan elemen terdistorsi. Ya, ada gaya ke atas, ada gaya ke kiri, ada ke bawah-bawah, ada gaya ke kanan. Derajat distorsi meningkat seiring dengan waktu dan fluida tidak akan tetap istirahat, ya tetap bergerak. Bergeraknya bermacam-macam. Ya, ini sebagai ilustrasi ya. Kesimpulannya adalah bahwa fluida diam tidak dapat menahan tegangan tangensial. Atau sebaliknya dalam fluida diam, tekanan pada permukaan harus bertindak dalam arah tegak lurus terhadap permukaan tersebut. Nah, kita lihat nih. Pertimbangan prisma, ya, siku-siku dari sepanjang DZ, ya, di atas kertas ya, dan penampangnya ABC. Penampang ABC. Ya. Prisma tersusun dari bahan dengan massa jenis yang sama dengan sejumlah besar fluida. Tempat prisma mengapung diam dengan permukaan BC yang horizontal. Ya. Ini ya, berdiri dia ngapung pada bagian BC ini. Tekanan P1 dari kiri, P2 ke sini, ya, tegak lurus pada bidang, dan P3 bawah. Bekerja pada permukaan dan sebagaimana dibuktikan di atas. Ya, tadi kita sudah bicara bahwa semua tekanan kita sudah diskusikan terjadi secara tegak lurus ke setiap komponen. Bentuknya seperti ini, ya tegak lurus pada masing-masing ini. Ya. Tekanan bekerja arah tegak lurus terhadap masing-masing permukaan. Tekanan lain bekerja pada permukaan ujung prisma tetapi diabaikan. Ya. Selain tekanan ini, bobot W, ya, ada W di sini, bobot dari prisma ini bergerak ke bawah secara vertikal. Pertimbangan gaya yang bekerja pada penampang yang berada dalam kesetimbangan dan diam. Kalau dia dalam kesetimbangan ini, berapa sih besarnya gaya-gaya ini? Ya. Dalam kesetimbangan artinya dia tidak bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, ke atas, dan sebagainya. Ya, itu kita asumsikan aja ya, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada sebuah elemen fluida. Kita selesaikan dulu gaya-gaya horizontal. Ini ada gaya horizontal, ini vertikal. Oh, ini apa ini? Gaya apa ini? Nah, inilah gaya yang harus kita uraikan ya. Jadi gaya vertikal menjadi gaya vertikal dan gaya horizontal. Ya, saya kira Anda sudah tahu tentang itu. Sehingga pada waktu kita menghitung gaya-gaya horizontal, pasti ini horizontal dan juga horizontal dari bidang ini karena ini diuraikan arahnya diarahkan ke horizontal, ya, diproyeksikan. Nah, seperti ini horizontalnya kemari, ini tegak lurus besarnya tentu kita hitung. Ya, untuk P1 ya dx tangens alfa. Ya, jadi ini luasan ini yang berapa banyaknya dari itu ya. Jadi ini adalah tekanan terhadap jadi gaya ya, terhadap permukaan ya, gaya horizontal ya. Dan kemudian yang P2 ini kalau kita proyeksikan arahnya ke kiri ya. Sehingga yang ini ke kanan sedangkan yang kanan P2 ke kiri. Ya, dx ya secant alpha. Nah, jadi secant ini sebenarnya ini adalah cosinus ya ini tangens ya, muka dibagi-bagi tangens ya. Nah, kemudian ini adalah secant dari terhadap horizontalnya ya. dz sinus alpha sama dengan 0. Jadi gaya ya, karena kita anggap dia diam, maka gaya perlawanan yang terjadi dari ini secara horizontal diam sama dengan 0. Ya. Dengan membagi dengan dx dz dengan dz tangan alfa, maka persamaan menjadi ya, kita lihat dx ya, tangan alfa dz, kemudian kita sebut dz sinus alfa,
Maka yang kita lihat adalah P2 min P1 min P2 sama dengan 0. Nah, kalau dibagi-bagi ternyata kiri dan kanan ini sama. Nah, sehingga kita lihat P1 min P2 sama dengan 0. Atau kita lihat bahwa P1 sama dengan P2. Nah, sementara jangan membayangkan ini dulu. Yang kita dapatkan dari sini adalah bahwa P1 sama dengan P2. Sekarang kita menyelesaikan gaya-gaya vertikal. P3 dari bawah ke atas. P2 dari atas ke bawah. Kalau kita proyeksikan atas ke bawah. Ya. P3 dx dz. Ya. Minus P2 dx secant alpha. dz cosinus alpha. Ada lagi gaya W di sini. Beratnya dari komponen ini. Ya. Sehingga kita lihat P3 dx dz dikurangi P2. Gaya yang kita proyeksikan dari atas. Ya. Dikurangi lagi W. Ke bawah, karena kita anggap bahwa yang ke atas itu adalah plus positif, ya. Tentang itu tidak masalah, ya, tidak masalah Anda mau plus atau min, tapi harus konsisten. Ke bawah plus, ke atas min, dan sebagainya, itu harus konsisten. Karena dianggap seimbang, maka dia adalah 0. Ya, karena dianggap seimbang. Kita lihat apa betul seimbang atau tidak, ya, kita lihat. Sedangkan W ini, W kaya berat ini rho G dx kuadrat. Ya, kita tahu tangan alfa dz per 2. Jadi luasan dikalikan rho G dia, luasan kali itu menjadi berat ya, kayak apa? Gaya ya, gaya berat. Ya, sehingga kita lihat bahwa W sama dengan rho G dx kuadrat tangan alfa dz per 2. Nah, coba kita lanjutkan. Persamaan ini yang tadi kita sudah tulis didapatkan di lembar sebelumnya, dengan mensubstitusi W sama dengan rho dx kuadrat tangan alfa dz per 2 ini ya, dan membagi dengan dx dz tangan alfa dz tangan alfa, maka persamaan menjadi P3 min P2 minus setengah rho G tangan alfa dz sama dengan 0. Nah, ada asumsi lain. Jika sekarang prisma ini ya dibayangkan menjadi sangat kecil, sehingga dx sama dengan 0, dx sama dengan 0, dan dz sama dengan 0, jadi arah z-nya 0, maka suku ketiga cenderung 0. Suku ketiga ini cenderung 0. Menyisakan P3 kurang P2 sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Ya. Jadi kita ini bukan mengada-ada, tetapi kalau kita hitung, itu sebabnya ini adalah kalau kita menyelesaikan suatu bentuk komponen secara matematik ya, diferensial integral, maka yang diasumsikan adalah seperti ini. Dx kecil, dz kecil, ya, dy kecil, ya, sehingga didapatkan bahwa suatu titik itu mengalami tekanan dari berbagai arah yang sama. Setelah menjadi sangat sensitif, prisma pada dasarnya adalah sebuah titik. Dengan demikian, analisis di atas menunjukkan bahwa pada satu titik, ketiga tekanan dianggap sama. Selain itu, sudut alfa bebas ya kita menentukannya, karena itu kita asumsikan. Ya. Nilainya apapun bisa kita pilih. Sedangkan seluruh prisma dapat diputar melalui lingkaran putar ya, lewat sumbu vertikalnya ya, tidak akan mempengaruhi hasilnya. Akibatnya dapat disimpulkan bahwa tekanan yang bekerja pada suatu titik dalam fluida diam adalah sama ke semua arah. Inilah teori yang dipakai sehingga kita sampai pada kesimpulan yang selama ini kita anggap bahwa memang partikel elemen fluida ya, berupa titik itu semua mengalami tekanan dari segala arah. Temperatur ya, dalam bentuk materi apapun, molekul-molekul bergerak relatif satu sama lain. Dalam gas, gerakan ada gerakan acak dengan amplitudo yang cukup besar, mulai dari sekitar 76 kali 10 pangkat 9 meter ya, dalam kondisi normal, hingga beberapa
mm pada tekanan yang sangat rendah, ya, pergerakan dari molekulnya. Ya. Kita lihat pergerakan molekul menyebabkan gesekan, ya, sehingga tadi disebutkan bahwa kita bisa merasakan adanya kenaikan temperatur. Ya. Jarak pergerakan bebas suatu molekul gas adalah jarak yang dapat ditempuh sebelum bertabrakan dengan molekul lain atau dinding wadah kontainernya, ya. Nilai rata-rata jarak ini untuk semua molekul dalam gas disebut panjang jalur bebas molekul rata-rata. Berdasarkan gerakan ini, molekul memiliki energi kinetik, ya, kemampuan dia bergerak, ya, karena bergerak punya kecepatan, ya, sehingga kita melihat bahwa ada energi kinetik. Ya. Dan energi ini dirasakan sebagai suhu benda padat, cair atau gas. Ya. Inilah, ya, yang dibuktikan, ya, teknologi dipakai oleh ahli-ahli di dalam melakukan suatu pergerakan. Jadi masing-masing molekul itu diaktifasi sehingga dia bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ya. Yang saya perlu sampaikan adalah diberikan kecepatan dengan panjang gelombang microwave. Nah, begitu Anda dengan microwave, Anda tahu, ya, bahwa itu adalah teknologi, ya, berdasarkan ini, ya, bagaimana meningkatkan temperatur sebuah objek. Ya. Dalam hal ini, molekul dari objek tersebut digerakkan sehingga terjadi benturan atau gesekan antara molekul. Ya. Dari gesekan tersebut akan menimbulkan panas, ya, temperaturnya naik. Ya. Dalam kasus gas yang bergerak itu disebut suhu statis atau umumnya hanya disebut suhu. Ya. Kalau tadi saya sudah menyinggung mengenai pergerakan gelombang, ya, panjang gelombang digerakkan dengan panjang gelombang microwave, ya, gelombang mikro, ya, maka molekul tersebut akan bergerak bergetar kecepatan tinggi, menggesek antara satu dengan yang lainnya, ya, sehingga Anda tahu karena gerakan energi kinetik ini, ya, pergesekan antara molekul sendiri, maka timbul panas. Sehingga benda yang kita masukkan di dalam microwave temperaturnya akan naik. Ya. Suhu memiliki dimensi, ya, dimensi ini, memiliki dimensi ini. Dan satuan K atau derajat Celcius ini unitnya. Ya. Dalam hampir semua perhitungan dalam aerodinamika, suhu diukur dalam K, ya, yaitu dari nol mutlak. Ya. Sudah kita singgung, ada elemen perkiraannya sekitar 273 derajat Celcius minus, ya. Nah, itu yang sering dipakai sebagai standar untuk menyelesaikan masalah-masalah teknologi aerodinamika, ya, hidrodinamika, dan sebagainya.